Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas Sekar. Baik Pak, terima kasih banyak. Tadi sebelum ke sini ada mata pelajaran apa, Mas Sekar? Tadi ada mata pelajaran Bahasa Indonesia Pak, dan saya tadi kebagian giliran untuk mempresentasikan materi di depan kelas. Kamu presentasi sendiri atau berkelompok? Berkelompok Pak. Oh, begitu ya. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia memang sering terdapat tugas kelompok dan hasilnya nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Iya Pak, seperti itu. Oh iya Pak, sebenarnya saya datang ke sini ingin menceritakan sesuatu kepada Bapak. Baik, Mas Sekar. Namun perlu Mbak Sekar ketahui sebelumnya, kalau nanti saya jam 10 itu akan ada rapat bersama para guru. Jadi kita hanya mempunyai waktu kurang lebih 45 menit saja. Apakah kamu tidak keberatan? Baik Pak, tidak apa-apa, saya kira juga cukup kok. Baiklah, kalau begitu, mari kita maksimalkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin ya Mas Sekar. Iya Pak. Baiklah, kalau begitu, apa yang ingin kamu ceritakan? Bapak akan mendengarkan. Baik Pak, tapi gimana ya Pak, saya bingung untuk menceritakannya. Tenang saja Mas Sekar, kamu tidak perlu khawatir. Apapun yang kamu ceritakan kepada saya, tidak akan saya ceritakan pada siapapun. Jadi hanya Bapak dan Mas Sekar saja yang mengetahuinya. Dan Bapak harap Mas Sekar bisa lebih terbuka kepada Bapak agar nantinya dengan konseling ini dapat menentukan jalan keluar dari masalah yang Mas Sekar alami. Oh, begitu ya, Pak. Jadi begini, Pak, akhir-akhir ini saya merasa stres dan karena itu membuat konsentrasi belajar saya terganggu, Pak. Saya nggak tahu harus gimana, Pak. Mohon untuk tenang ya Mas Sekar. Kamu boleh saja mengutarakan apapun di sini. Tapi tolong untuk tidak merusak fasilitas ataupun melukai dirimu sendiri ya Mas Sekar. Baik, Pak, saya minta maaf. Ya, tidak apa-apa. Saya memahami bagaimana perasaanmu saat ini. Sebelumnya, perlu saya beritahu kalau Bapak tidak bisa memberikan nasihat langsung kepada Mas Sekar. Namun, kita dapat mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang Mas Sekar alami secara bersama-sama, agar nantinya didapatkan jalan keluar yang terbaik untuk Mas Sekar. Baik, Pak, saya mengerti. Kalau begitu, silahkan kamu lanjutkan untuk bercerita, Mas Sekar. Iya, jadi begini, Pak, saya merasa stres karena keluarga saya akan pindah keluar kota. Otomatis di sekolah yang baru materi yang diajarkan berbeda. Dan saat ujian saya menjadi keteteran, Pak. Jika saya pindah ke sekolah baru juga, saya khawatir pacar saya akan selingkuh. Karena kan otomatis saya jadi LDR sama pacar saya, Pak. Dari yang apa yang kamu ceritakan, ada beberapa masalah yang kamu alami ya. Yang pertama, karena kamu akan pindah rumah. Kedua, kecemasan kamu mengenai ujian. Dan yang ketiga, masalah percintaan. Ya, betul, Pak. Dari ketiga permasalahan tersebut, agaknya mana yang lebih penting untuk kita bicarakan hari ini ya Mas Sekar? Kalau untuk saat ini saya rasa kecemasan tentang ujian saya, Pak, karena sudah mendekati pelaksanaan ujian. Baiklah, kalau begitu coba ceritakan apa yang membuatmu cemas mengenai ujian Mas Sekar. Jadi begini, Pak, kelas 12 kan waktunya singkat, hanya beberapa bulan saja. Dan saya takutkan jika saya pindah sekolah nanti, ketika di sekolah baru, saya mendapatkan materi yang berbeda dari sekolah yang lama. Saya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan materi baru. Itu sangat berat, Pak. Jadi, Mbak Sekar merasa cemas karena takut jika materi yang diberikan di sekolah yang baru tidak sama dan Mbak Sekar akan keteteran dalam menghadapi ujian.
Iya, Pak, saya sudah mencoba untuk berbicara dengan orang tua saya, tapi mereka tidak menanggapi saya, Pak. Padahal saya sudah beberapa kali mencoba untuk membicarakan hal ini. Jadi yang dimaksud Mas Sekar ini merasa jika orang tua Mas Sekar tidak peduli dengan Mas Sekar saat ini. Dan ketika Mas Sekar membicarakan tentang rencana pindah rumah dan sekolah Mas Sekar seperti didiamkan. Iya, Pak, betul sekali. Baik Mas Sekar, Bapak dapat memahami apa yang Mas Sekar hadapi. Coba ceritakan mengapa orang tua Mas Sekar bersikap seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya juga kurang tahu, Pak. Saya juga bingung kenapa saya harus dipindahkan sekolahnya. Jika jarak rumah yang baru itu jauh dari sekolah, saya kan bisa sambil ngekos, Pak. Mungkin karena saya masih sering teledor dan pelupa, makanya orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk ngekos, Pak. Maksud Mas Sekar itu Mas Sekar masih teledor dan pelupa bagaimana ya? Mungkin karena ketika meletakkan barang, saya letakkan dengan asal taruh begitu aja, Pak. Jadi sangat rentan hilang. Dan saya juga jarang melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci, dan lain sebagainya. Mungkin karena itu saya tidak boleh ngekos dan disuruh untuk pindah ke sekolah yang lebih dekat dengan rumah baru saja, Pak. Baik Mas Sekar, mungkin alangkah baiknya jika kamu mengikuti saja keinginan kedua orang tuamu itu untuk tidak ngekos dan pindah ke sekolah yang lebih dekat. Mungkin Mas Sekar masih butuh pembiasaan untuk bersikap lebih mandiri, sehingga nanti setelah lulus kamu sudah siap jika harus hidup jauh dengan orang tua karena kuliah maupun bekerja. Baik, Pak, akan saya coba. Terima kasih banyak ya, Pak. Baik Mas Sekar, tak terasa udah 45 menit berlalu, jadi mungkin Bapak akhiri dulu sesi konseling kali ini. Apabila Mas Sekar masih ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan temui Bapak saja. Nanti akan Bapak buatkan jadwal untuk kita bertemu lagi. Baik, Pak, siap. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi. Ya.